Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, berjumpa kembali dalam Ustadz Aris Wibowo Channel. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali kita akan melanjutkan kajian kita, yang kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan. Apakah pertanyaannya? Ustadz, apakah bulan Safar dianggap bulan sial? Baik, apakah bulan Safar dianggap bulan sial? Sahabatku, sejarah anggapan sial di bulan Safar dimulai dari kaum Arab Jahiliyah, yaitu mereka beranggapan bulan Safar menjadi bulan yang bisa membahayakan jika mengadakan sebuah perjalanan dan akan mengalami kerugian jika berbisnis di bulan tersebut. Hal ini dikarenakan para dukun, paranormal, supranatural suka melakukan ritual pada bulan Safar tersebut, yaitu dengan melempar burung. Jika burung tersebut terbang ke kanan, maka perjalanan dilakukan. Tetapi pada bulan tersebut, bulan Safar, burung-burung yang dilemparkan pada bulan Safar, maka ia akan terbang ke arah kiri. Dari situlah anggapan sial atau disebut tatoyur bulan Safar dimulai. Karena burung-burung yang dilempar terbangnya ke arah kiri berarti merupakan kesialan atau jangan dilakukan apapun kegiatannya. Berikut adalah contoh-contoh anggapan sial yang ada dari zaman dahulu sampai zaman sekarang ini. Yang pertama, menganggap anak sakit-sakitan karena nama yang diberikan terlalu berat diemban sehingga harus melakukan penggantian nama. Sebenarnya penggantian nama dibolehkan jika nama tersebut mengandung arti yang jelek atau kurang baik menurut Islam, diganti dengan nama yang mengandung kebaikan-kebaikan. Yang kedua, menganggap datangnya musibah itu karena orang baru datang dari kampung yang sebelumnya tidak terjadi apapun sebelum kedatangan orang tersebut. Yang ketiga, menganggap bulan Muharram atau bulan Suro dan bulan Safar sebagai bulan keramat, sehingga tidak boleh mengadakan hajatan, walimahan atau acara besar lainnya. Keempat, jika lewat depan kuburan atau rumah kosong selalu merasa sial dan sering melihat hantu atau setan-setan yang bergentayangan. Nomor 5, anggapan sial dengan angka 13 seperti tangga atau lantai 13 dalam sebuah gedung pasti ditiadakan, kamar, hotel, dan lain-lain. Keenam, adanya kabar buruk ketika datangnya burung gagak, yaitu sebagai pertanda akan adanya kematian. Ketujuh, telinga berdengung bahwa ada yang membicarakan atau menggosipi. Kedelapan, adanya gelas pecah sebagai pertanda adanya kesialan. Kesembilan, malam Jumat sebagai malam keramat sehingga dilarang berpergian atau beraktivitas di luar. Kesepuluh, merasa sial menikah di bulan Safar. Ke-11, burung hantu pertanda akan adanya kesialan atau kematian. Ke-12, terjadinya gatal di tangan kanan pertanda kebaikan dan gatal di tangan kiri sebagai tanda keburukan atau kesialan. Ke-13, tidak boleh ada kembalian pada pembeli pertama, melainkan harus dengan uang pas. Jika mengembalikan uang kembalian, maka dagangannya akan rusak pada hari itu. Inilah yang diyakini oleh para pedagang-pedagang. Ke-14, beranggapan menyapu pada siang dan malam hari rezekinya akan hilang pada hari itu. Sahabatku, hal-hal di atas merupakan anggapan sial yang sudah ada dari zaman dahulu sampai sekarang, dan tidak sedikit masih ada masyarakat kita yang beranggapan tersebut. Di dalam Islam, hal-hal tersebut disebut dengan tatoyur atau merasa sial atau merasa apes. Di dalam
Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat ke-7 Al-A'raf ayat 131. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Artinya, kemudian apabila kebaikan, kemakmuran datang kepada mereka, mereka berkata, ini adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan mengikutnya. Ketahuilah sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah, namun kebanyakan mereka tidak mengetahui. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yaitu la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Tidaklah dibenarkan menganggap penyakit menular dengan sendirinya, tidak dibenarkan beranggapan sial, tidak dibenarkan pula beranggapan nasib malang karena tempat, juga tidak dibenarkan beranggapan sial di bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari. Di hadis lain Rasulullah juga bersabda, at-tayyaratu syirkun, sampai 3 kali diulang. Artinya tiaroh adalah syirik, tiaroh adalah syirik, tiaroh adalah syirik, yaitu beranggapan sial, beranggapan apes, hukumnya syirik. Maka dilarang di dalam Islam. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabatku, itulah penjelasan singkat tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesialan atau tatoyur. Hal tersebut di dalam Islam tidak boleh. Semua hari, semua bulan, tempat-tempat selama itu merupakan tempat kebaikan-kebaikan, dia adalah baik. Tidak boleh kita beranggapan kesialan, keburukan karena suatu tempat, hari, bulan, dan lain-lain. Karena semua kejadian atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas kita adalah berikhtiar dengan ikhtiar yang baik, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa bermanfaat. Sahabatku, cukup, kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.